Halo teman-teman, kembali lagi bersama kelompok kami dengan materi kali ini yaitu self-counseling atau counseling self. Langsung saja kita masuk ke pengantar counseling self. Counseling self adalah counseling yang berpusat kepada klien atau client-centered, atau sering pula disebut dengan counseling teori diri atau self-theory, atau bisa juga disebut counseling non-directive dan counseling Rogerian. Nah, counseling self ini dipelopori oleh Carl Rogers, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Menurut Rogers, konseling dan psikoterapi tidak mempunyai perbedaan. Konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan pesat di Amerika Serikat dan diterima sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang diterapkan tidak hanya bagi orang dewasa, akan tetapi juga bagi remaja dan anak-anak. Kemudian, asumsi tentang manusia menurut self-counseling ini ada dua, yaitu yang pertama, manusia adalah rasional, tersosialisasikan dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, ada dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan diri sendiri, maju dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Struktur kepribadian. Rogers membentuk teori kepribadian berdasarkan 3 komponen pokok, yaitu organisme, lapangan fenomenal, dan self. Organisme adalah sebuah sistem yang diorganisir secara total, di mana apabila salah satu bagian sistem berubah, maka akan mengakibatkan pula perubahan bagian yang lainnya. Menurut Rogers, organisme bereaksi secara menyeluruh terhadap lapangan fenomenal, dan reaksi tersebut merupakan upaya untuk kebutuhan dasar, aktualisasi diri, dan sebagai simbol reaksi terhadap pengalaman yang dia hadapi. Setiap individu dalam kehidupan yang secara terus-menerus mengalami perubahan, pengalaman hidup di mana dia sendiri adalah pusat dari kejadian itu. Menurut Rogers, self berbeda dari lapangan fenomenal yang terdiri dari berbagai persepsi dan nilai-nilai I dan me. Menurut Rogers, dalam proses struktur kepribadian, self adalah pusat dari struktur. Pengalaman yang konsisten dengan konsep self dapat berintegrasi, sedangkan yang tidak maka akan diterima sebagai ancaman ataupun kendala. Sentral menurut konsep self adalah segala sesuatu yang selalu berproses, bertumbuh dan berubah sebagai akibat dari interaksi berkesinambungan dengan lapangan fenomenal. Perkembangan kepribadian. Semua perilaku manusia dimotivasi oleh self-actualization. Kepribadian merupakan produk interaksi yang terus-menerus antara organisme, lapangan fenomena, dan self. Karenanya kepribadian itu tidak statis, tetapi terus berkembang. Yang A. Organisme following proses. Pengalaman yang diperoleh oleh seorang bayi saat dia gagal memenuhi kebutuhannya akan memberikan persepsi tentang nilai-nilai negatif, sedangkan pengalaman di mana ia dapat memenuhi kebutuhannya akan memberikan nilai-nilai positif. Proses mendapatkan nilai-nilai positif dan negatif itu yang dinamakan OVP. B. Positive regard from other adalah kondisi di mana individu memulai menerima nilai-nilai dari orang lain dibandingkan dengan nilai-nilai yang ia miliki. Inilah yang akhirnya membentuk evaluasi cara berpikirnya berdasarkan perilaku yang dinilai orang lain. C. Self-regard. Seorang memulai membangun penghargaan untuk dirinya sendiri berdasarkan persepsinya terhadap penghargaan yang ia terima dari orang lain. Seseorang memulai mengendalikan perilaku baik atau buruk karena memperhatikan penilaian orang lain, tanpa peduli apakah menurut diri sendiri tingkah laku itu baik atau buruk. Dengan kata lain, memaksa nilai-nilai dari orang lain terhadap diri sendiri. Yang D. Condition of worth. Individu berada dalam kondisi yang menunjukkan bahwa ia tidak dapat menilai diri dengan kacamata positif, tetapi dengan nilai-nilai yang dipaksakan. Seperti halnya individu memberikan nilai-nilai positif terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan, dan dia dapat pula memberikan nilai-nilai negatif terhadap pengalaman yang menyenangkan. Perkembangan kepribadian yang normal. Kondisi-kondisi yang membentuk perkembangan kepribadian normal adalah individu secara terus-menerus mengalami pengalaman positif berdasarkan penilaian dari orang lain. Misalnya, jika seorang anak selalu merasa dicintai oleh lingkungannya, walaupun lingkungannya atau keluarganya itu tidak bisa menerima beberapa perilaku si anak tadi. Jika individu terus-menerus dievaluasi secara positif oleh lingkungannya, maka individu ini akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Terdapat keseimbangan antara organisme, lapangan fenomena, dan self sebagai hasil dari interaksi individu untuk selalu berkembang. Perkembangan kepribadian salah suai. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara pengalaman organismik dan self yang menyebabkan seorang individu merasa dirinya rapuh dan mengalami salah suai. Kemudian adanya 4 karakteristik kepribadian salah suai. Yang pertama adanya estrangement.
di mana membenarkan apa yang sesungguhnya oleh diri sendiri dirasakan tidak mengenakan. Kedua, integrity in behavior, adanya ketidaksesuaian tingkah laku karena si OY. Hal ini sering menimbulkan kecemasan. Kemudian yang ketiga, kecemasan. Kondisi ini ditimbulkan oleh adanya ancaman terhadap kesadaran tentang diri sendiri. Keempat, terakhir, defensi mekanisme atau disingkat dengan DM. Tindakan ini diambil oleh seorang individu agar tampak konsisten terhadap struktur self yang salah itu. Kemudian adanya gejala tingkah laku salah sesuai, kecemasan atau ketegangan terus-menerus, tingkah laku yang rigid dan tidak luwes, menolak situasi baru, salah dalam memperkirakan, menolak untuk menyadari pengalaman-pengalamannya sendiri, tingkah lakunya tidak terduga, sering tidak rasional, terakhir tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Pada dasarnya tujuan dari konseling self yaitu agar klien sendiri yang menentukan tujuan konseling dan membantu klien menjadi lebih matang dan kembali melakukan self-actualization atau SA dengan menghilangkan hambatan-hambatannya. Secara lebih khususnya membebaskan klien dari lingkungan tingkah laku yang dipelajarinya selama ini, yang semuanya itu membuat dirinya palsu dan terganggu dalam dirinya atau self-actualization. Proses konseling. 1. Konselor harus berupaya agar klien bebas mengekspresikan perasaannya. 2. Klien merasa nyaman berada bersama konselor karena konselor tidak pernah merespons secara negatif. 3. Klien didorong sebanyak mungkin menggunakan kata ganti saya. 4. Klien didorong untuk melihat pengalaman-pengalamannya dari sudut yang realistik. 5. Klien didorong untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Terdapat pula beberapa kondisi-kondisi penting dalam proses konseling. 1. Kontak psikologis dengan klien. 2. Meminimalisasikan tingkat kecemasan klien. 3. Konselor harus tampil apa adanya, tidak berlebihan. 4. Konselor memberikan penghargaan yang tulus. 5. Konselor harus bersikap empati dan mengerti keadaan klien. 6. Atau yang terakhir, konselor mampu merubah persepsi klien. Teknik-teknik konseling. Yang pertama itu kondisi yang diperlukan untuk konseling. Yang pertama, psychological contact atau secara minimum harus ada. Yang kedua, minimum stage of unsettling atau MSA. Apabila klien merasa tidak enak dengan keadaannya sekarang, maka ia cenderung berkehendak untuk mengubah dirinya sendiri. Yang ketiga, counselor genuineness atau jujur tulus tanpa pamrih. Yang keempat, unconditional positive regard and respect, yaitu penghargaan yang tulus kepada klien atau KTPS. Yang kelima, empathic understanding, yaitu konselor benar-benar memahami kondisi internal klien, merasakan jika seandainya konselor sendiri yang menjadi klien. Yang keenam, client reception, yaitu klien perlu merasakan bahwa kondisi-kondisi di atas memang ada. Yang ketujuh, congruence, immediacy, and confrontation. Ini merupakan teknik-teknik khusus dalam proses konseling. Selanjutnya yang kedua, pendekatan jika maka atau PJM. Yang pertama itu, jika konselor mampu menciptakan kondisi-kondisi di atas, maka proses konseling dapat terjadi. Yang kedua, jika konseling dapat terjadi, maka suatu hal yang nyata, yaitu perubahan pada diri klien, akan dapat diraih. Hasil ini mengacu pada kembalinya klien ke jalan menuju SA. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemusatan pada klien bukan pada konselor dalam konseling. 2. Identifikasi dan penekanan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam merubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. 4. Memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. 5. Penemuan emosi, perasaan, dan efektif dalam konseling.
kelemahan. Kelemahan dibagi menjadi 5. Yang pertama, terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi merupakan faktor intelektif, kognitif, dan rasional. Yang kedua, penggunaan teori untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. 3. Tujuan untuk setiap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas, umum, dan longgar sehingga sulit untuk menilai setiap individu. Yang keempat, tujuan ditetapkan oleh klien, tetapi tujuan konseling kadang-kadang dibuat tergantung lokasi konselor dan klien. 5. Sulit bagi konselor untuk benar-benar bersifat netral dalam situasi hubungan interpersonal.